Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda pemirsa Duta TV? Senang sekali ya kita berdua hadirnya Pak Anda dalam program baru Duta TV, yakni The Reset, Data Membuka Fakta. Hari ini saya Gusti Muhammad Hermawan. Dan saya Cahyaning Fitra Purnama akan menghadirkan The Reset yang akan menghadirkan begitu peneliti dari Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin. Dan tentunya tema yang kita ambil di episode perdana kali ini terkait dengan banter jujuran dalam adat masyarakat Banjar. Kita ketahui Cahya dan juga pemirsa, banter jujuran ini kan memang sudah dilangsungkan cukup lama, bahkan sampai hari ini. Dan kita akan mendengarkan seperti apa memang perbedaan antara mahar dan juga jujuran itu sendiri. Iya, benar sekali. Jadi sebenarnya apa sih sebenarnya yang harus dilakukan? Harus keduanya kah ataukah salah satu saja begitu? Betul. Dan kemudian juga kita akan mendengarkan nih latar belakangnya seperti apa yang akan langsung dijelaskan oleh peneliti dari Pasca Sarjana UIN Antasari Banjarmasin, Ibu Dr. Haja Gusti Muzainah SHMH. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Masyarakat Banjar itu dapat dibagi menjadi dua. Ada masyarakat Banjar Hulu, ada masyarakat Banjar Kuala. Masyarakat Banjar Kuala ini mereka yang bertempat tinggal di daerah Banjarmasin, Banjarbaru, Martapura, dan Barito Kuala. Sedangkan Banjar Hulu itu mereka yang bertempat tinggal di Pehuluan, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah. Masyarakat Banjar yang dimaksud di sini dalam penelitian ini adalah masyarakat Banjar Hulu, di mana mereka bertempat tinggal di kota Banjarmasin dan terkonsentrasi di daerah-daerah di pinggir sungai seperti daerah Pengambangan dan daerah Kuin. Berbicara masyarakat Banjar itu masuk dalam rumpun Melayu, sebagaimana yang dimasukkan dalam wilayah berlakunya hukum adat oleh Pan Pelenhopen. Dan masyarakat Melayu identik dengan agama Islam. Berbicara masalah perkawinan, dalam masyarakat Banjar ada perkawinan adat, di mana perkawinan adat itu merupakan tradisi dan tidak ada diatur dalam agama. Kalau kita lihat tahapan-tahapan perkawinan yang ada dalam masyarakat Banjar, pertama itu adalah acara badatang atau belamaran. Kemudian apabila lamaran diterima, maka berlanjut kepada acara ba'atar jujuran. Kemudian setelah ba'atar jujuran lanjut kepada akad atau ijab kabul. Dan terakhir sampailah kepada acara resepsi perkawinan atau betatai. Jadi dalam penelitian ini adalah tentang ba'atar jujuran dalam masyarakat Banjar. Saya tertarik untuk meneliti masalah ini karena ada jujuran, ada mahar. Apakah ada perbedaan antara mahar dan jujuran? Dan kalau saya lihat dalam masyarakat Banjar, jujuran itu nilai nominalnya tinggi, lebih tinggi daripada mahar. Sementara dalam hukum Islam tidak ada kewajiban untuk memberikan jujuran tadi. Yang ada hanya memberikan mahar dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Jadi apakah ada perbedaan antara jujuran dengan mahar? Kemudian kalau kita kaitkan dengan masyarakat Banjar yang beragama Islam tadi, apakah sudah bersesuaian dengan nilai-nilai yang berlaku dalam agama Islam? Fokusnya tadi, apakah tradisi tadi dapat bersesuaian dengan nilai-nilai agama Islam, karena masyarakat Banjar beragama Islam, sehingga saya ingin meneliti bagaimana korelasi antara tradisi dengan agama, khususnya tradisi ba'atar jujuran dalam masyarakat Banjar.
Nah ya itu tadi pemirsa kita sudah mendengarkan tuh apa sih sebenarnya ternyata berbeda ya jujuran dan juga mahar begitu. Dan juga jujuran itu ada punya 3 tipe tuh. Yang pertama adalah memang ada unsur paksaan begitu yang mana memang ditentukan oleh pihak perempuan. Baik. Ya, yang kedua ada negosiasi dan yang ketiga nih yang paling ringan sekali adalah sepembari. Nah, ini juga memang diserahkan langsung kepada masyarakat seperti apa memang pilihan-pilihan ini sendiri. Tapi kita akan mau dengar nih dari 3 macam yang Iya. sudah disebutkan, bagaimana kalau diterapkan dalam teorinya. Apakah Iya. memang dalam teori-teori yang sudah dilakukan penelitiannya itu ada terjadi kontradiksi dan konfrontasi sehingga dengan adanya hal-hal seperti itu memang patutnya kita harus merealisasikan yang mana di antara yang 3 itu sendiri begitu ya. Oke, dan apakah teori mendukung atau tidak begitu ya? Lebih jelasnya kita akan menyaksikan langsung, inilah untuk Anda. Jadi kalau kita lihat tradisi ba'atar jujuran tadi itu masuk dalam wilayah hukum adat. Kenapa masalah hukum adat? Karena ada sanksi di sini. Jadi tradisi tetapi bila tidak dilaksanakan akan ada sanksi. Jadi ba'atar jujuran ini wajib harus dipenuhi oleh calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita. Tidak ada jujuran, tidak ada perkawinan. Kemudian lagi kalau kita lihat dari hasil penelitian bahwa ada 3 pola. Ada 3 pola jujuran. Yang pertama adalah dimintakan oleh pihak perempuan tapi tidak bisa dinegosiasikan. Jadi dimintakan sepihak. Kemudian yang kedua mereka bisa bermusyawarah. Jadi macam-macam bentuk dari bermusyawarah tadi. Kemudian yang ketiga ada pola sapembari. Nah, sapembari ini lebih fleksibel lagi. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa tradisi ini sudah masuk dalam wilayah hukum adat karena ada sanksi tadi, tidak ada jujuran, tidak ada perkawinan, dan ada 3 pola tadi. Kemudian kalau kita kaitkan dengan pemberian jujuran itu apa sih maksudnya? Jadi tujuan pemberian jujuran itu tidak lain adalah untuk membantu kepada pihak mempelai perempuan dalam melaksanakan resepsi perkawinan yang akan datang. Jadi kalau kita lihat tujuannya itu baik. Dan ternyata lagi besar kecilnya jujuran itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi pertama dilihat dari status pendidikan yang akan dilamar tadi. Kalau pendidikannya lebih tinggi, maka jujurannya juga lebih tinggi. Kemudian status ekonominya juga. Kemudian juga kecantikannya juga. Jadi yang lebih cantik lebih mahal daripada yang tidak begitu cantik, yang standar saja. Nah kemudian setelah jujuran tadi disepakati, lalu diadakanlah prosesi ba'atar jujuran. Jadi ba'atar jujuran tadi tidak hanya sejumlah uang yang dimintakan tadi yang kita antar, tetapi disertai dengan penggiring-penggiring lainnya. Jadi penggiring-penggiring lainnya tadi adalah hadiah. Hadiah dari pihak mempelai laki-laki kepada pihak mempelai perempuan. Jadi biasanya barang-barang yang akan dipakai oleh pihak mempelai perempuan dari ujung rambut sampai dengan ujung kepala. Seperti sepatu, baju, kemudian tas, kemudian peralatan make up dan lain-lain sebagainya. Dan yang tidak terlupakan dalam ba'atar patalian tadi adalah dibawanya anak pohon pisang. Jadi menarik dilihat di sini kenapa jadi mesti membawa anak pohon pisang. Anak pohon pisang tadi makna filosofisnya adalah pengharapan. Pengharapan agar keluarga mereka nantinya, rumah tangga mereka nantinya adem seperti ademnya pohon pisang. Kemudian pohon pisang tadi juga bisa tumbuh di mana saja. Di daerah tinggi, di daerah rendah, dia bisa tumbuh. Artinya rumah tangga nanti bisa mereka hidup bersama baik dalam suka maupun dalam duka. Dan pohon pisang tadi tidak akan mati sebelum meninggalkan anak. Diharapkan jadi mereka yang akan melangsungkan perkawinan nantinya akan mempunyai generasi
penerus, mempunyai anak keturunan dari perkawinan mereka tentunya. Jadi makna anak pohon pisang yang dibawa dalam Baantar Jujuran tadi. Jadi ada beberapa makna filosofis yang dapat kita lihat. Yang pertama, pohon pisang itu kan kebanyakan mengandung air. Sehingga diharapkan rumah tangga nanti akan adem. Ada panasan ujar orang Banjar, ruhoy rahayu. Kemudian lagi pohon pisang tadi dapat tumbuh di daerah mana saja. Baik daerah tinggi maupun daerah rendah. Diharapkan rumah tangga itu nantinya baik dalam keadaan suka, dalam keadaan duka selalu dapat bersama. Bersama dalam suka dan duka. Dan kemudian lagi ada makna lain dari pohon pisang tadi, bahwa pohon pisang tadi tidak akan mati sebelum meninggalkan anak. Diharapkan nanti perkawinan yang berlangsung nantinya mereka mempunyai anak dari perkawinan mereka tadi tentunya sebagai generasi penerus. Teori-teori yang saya pakai dalam menganalisis permasalahan ini ada dua teori. Yang pertama adalah teori receptio a contrario dari Hajairin. Yang kedua adalah teori maslahah mursalah. Teori receptio a contrario itu adalah teori yang mengatakan apabila hukum adat bertentangan dengan hukum agama, maka yang dipakai adalah hukum agama. Dan kemudian teori maslahah mursalah itu adalah teori apabila ada tradisi yang tidak diatur dalam hukum, di mana tradisi itu lebih banyak membawa maslahat daripada mudarat, maka diperbolehkan saja tradisi tadi berlangsung. Kalau kita lihat dari Baantar Jujuran tadi, dari 3 pola tadi kita sesuaikan dengan teori tadi. Pola yang pertama itu adalah pola menentukan jujuran sepihak. Tidak ada jujuran, tidak ada perkawinan. Nah, ini mempersulit perkawinan dan ini juga dilarang dalam Islam. Jadi Islam malah menyuruh supaya kita mempermudah kalau orang mau melangsungkan perkawinan. Kemudian pola yang kedua itu bermusyawarah. Ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Demi terwujudnya perkawinan, mereka bermusyawarah, di mana dalam bermusyawarah di sana banyak model-model yang tercipta ya. Bisa saja kadang-kadang pihak laki-lakinya tidak cukup banyak uang yang dipintakan, akhirnya ditambah dari pihak mempelai perempuan. Misalnya mereka ada uang hanya 10 juta, sementara jujuran yang dimintakan 20 juta, oh nanti ditambah dari pihak perempuan 10 juta. Jadi ada juga yang nanti dicicil mungkin, dicicil jujurannya. Atau juga ada juga pihak perempuan yang memberikan bantuan seluruhnya, karena pihak perempuan tadi dalam status ekonomi yang lebih tinggi daripada calon mempelai pria. Jadi mereka bermusyawarah di sana, di mana intinya adalah mempermudah terlaksananya perkawinan. Jadi itu dibenarkan dalam syariah sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian yang ketiga, sepembari. Ini lebih demokratis sekali, lebih fleksibel. Jadi seapa duit sepembari kami seikhlasnya. Jadi kami tidak memintai, jadi jujuran tetap ada tetapi dibawakan sepembari saja, seikhlasnya saja. Jadi kalau kita lihat fungsi jujuran tadi pertama adalah untuk membantu pihak perempuan dalam melaksanakan resepsi atau betatai tadi, itu tujuannya baik. Kemudian juga memberikan bekal kepada si perempuan tadi, pemberian dari pihak laki-laki, memberikan barang-barang sesuai dengan keperluannya, itu juga baik. Bisa juga kadang-kadang ditambah dengan seisi kamar ya. Jadi seisi kamar tadi tidak lain adalah untuk kamar pribadi mempelai tadi. Jadi mereka sudah mempunyai kamar tersendiri sehingga perlu ada seisi kamar yang diperlukan dalam permintaan jujuran tadi. Di samping jujuran kemudian petalian tadi tentunya.
Jadi kalau kita lihat masyarakat Banjar ini sistem kekerabatannya adalah sistem kekerabatan bilateral atau parental. Jadi yang ada jujur itu hanya ada pada masyarakat yang menganut garis kekerabatan patrinial. Jadi dalam masyarakat patrinial itu jujur wajib hukumnya. Tetapi masyarakat Banjar yang bukan menganut sistem kekerabatan patrinial ternyata juga ada jujur di sana. Jadi kalau saya lihat jujur dalam masyarakat yang menganut kekerabatan patrinial dengan jujur yang ada pada masyarakat yang menganut kekerabatan bilateral itu berbeda. Karena pada masyarakat yang menganut garis kekerabatan patrinial bahwa fungsi jujur itu adalah ingin mengubah marga, mengganti marga istri mengikuti marga suami. Sementara dalam masyarakat Banjar yang menganut sistem kekerabatan bilateral tidak ada marga yang diteruskan di sini. Tetapi jujur tadi ternyata adalah untuk memberikan bantuan kepada pihak mempelai perempuan dalam melangsungkan resepsi perkawinannya nanti. Kemudian lagi kalau kita lihat dalam sistem perkawinan yang dianut. Sistem perkawinan yang dianut oleh masyarakat Banjar itu adalah sistem perkawinan bebas. Ada 3 sistem perkawinan dalam hukum adat. Yang pertama adalah sistem perkawinan eksogami. Yang kedua adalah sistem perkawinan endogami. Dan yang ketiga adalah perkawinan bebas. Dalam masyarakat patrinial yang mengenal ada istilah jujur tadi, mereka menyebut sistem perkawinannya adalah eksogami jujur. Mereka harus kawin dengan yang berbeda marga. Berbeda dengan masyarakat yang menganut sistem perkawinan endogami. Di mana dalam sistem perkawinan endogami mereka harus kawin dengan yang sama marga. Tidak boleh dengan orang luar. Dalam masyarakat Banjar bebas. Mau dengan orang luar, mau dengan orang dalam. Sepanjang dibolehkan oleh agama, mereka bebas saja memilih calon untuk melangsungkan perkawinan. Nah, jadi dari 3 pola ba'atar jujuran tadi, di mana ba'atar jujuran tadi saya lihat itu adalah sebagai tradisi, di mana ternyata setelah saya amati lebih lanjut itu bukan hanya tradisi, tetapi sudah masuk ke wilayah hukum adat. Jadi hukum adat itu adalah hukum yang tidak tertulis. Hukum yang tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan di sana sini mengandung unsur agama. Jadi ada kaitan yang sangat erat antara hukum adat dengan hukum agama. Jadi mereka tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya. Ada adat, mesti ada agama. Tinggal kita melihat bagaimana hubungan hukum adat dengan hukum agama tadi. Apakah bertentangan atau menyimpang atau bagaimana? Karena ada 3 teori dalam hubungan hukum adat dengan hukum agama, receptio in complexu, teori resepsi, dan teori receptio a contrario. Dari 3 teori tadi, teori receptio in complexu menurut saya tidak pas untuk menganalisis permasalahan tersebut. Karena hukum adat itu adalah hukum agama, tetapi dalam prakteknya terdapat penyimpangan-penyimpangan. Di mana tradisi ini bukan dalam wilayah hukum agama, tradisi ba'atar jujuran. Tidak diatur dalam perkawinan menurut hukum Islam. Tidak ada dimasukkan dalam rukun dan syarat perkawinan. Kemudian lagi saya melihat dari teori resepsi. Teori resepsi apabila hukum adat bertentangan dengan hukum agama, maka yang dipakai adalah hukum adat. Saya juga kurang sependapat dengan teori ini. Tetapi saya lebih condong memakai teori yang ketiga, teori receptio a contrario. Apabila hukum adat bertentangan dengan hukum agama, maka yang dipakai adalah hukum agama. Karena hukum agama itu adalah hukum yang berasal dari Tuhan, sehingga sempurna dan bebas dari kesalahan. Nah, itu teori yang saya pakai. Kemudian lagi yang saya lihat tujuan daripada pemberian jujuran tadi, walaupun dipintakan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki, tetapi tujuannya kan adalah untuk membantu pelaksanaan resepsi perkawinan atau yang disebut dengan istilah
betatai dalam masyarakat Banjar. Betatai itu sebagai pengumuman kepada masyarakat bahwa telah terjadi perkawinan antara si A dengan si B. Sehingga diundanglah masyarakat dan yang mereka melangsung perkawinan tadi didudukan bersebelahan atau betatai tadi. Jadi tradisi tetap berjalan. Jadi kalau kita lihat dari pola 3 pola tadi ada pola 2 yang bermusyawarah dengan sepembari. Jadi pola yang pertama itu tidak bersesuaian dengan prinsip Islam. Pola kedua, ketiga itu bersesuaian dengan prinsip Islam. Jadi hendaknya kepada masyarakat tradisi tetap kita jalankan karena tujuannya baik, tetapi nilai-nilai Islamnya juga harus kita perhatikan. Sehingga pola yang kedua dan pola ketiga itu hendaknya diterapkan dalam masyarakat dan dipraktekkan dalam masyarakat. Karena itu adalah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Ya itu tadi Cahya dan juga pemirsa, penelitian yang katakanlah sudah dilangsungkan begitu dari Ibu Dr. Haja Gusti Muzaina SHMH ini sendiri adalah bahwa Banter Jujuran ada masuk dalam hukum adat dan kemudian juga tadi sudah disebutkan bahwa tujuan dari berbagai macam permintaan baik itu seisi kamar ataupun ada bahan contoh-contohnya pertalian, gitu itu ya. banyak sekali macam-macamnya adalah untuk meringankan perempuan itu sendiri dalam melangsungkan pernikahan. Jadi sebaiknya jujuran itu adalah niatnya adalah untuk saling membantu begitu ya, bukan untuk membebankan salah satu keluarga saja begitu. Jadi dengan adanya 3 macam tadi, yakni sepihak, sepembari dan kemudian juga negosiasi, ini yang masuk dalam kategori hukum adat dan juga hukum Islam adalah di 2 kategori sebelumnya, yakni ada negosiasi dan juga sepembari begitu ya dari pihak laki-laki itu sendiri yang melangsungkan pernikahan kedua belah pihak untuk acara keluarga tentunya. Dan tampaknya kita memang sudah banyak belajar di episode perdana kali ini dan kita akan terus penasaran ya seperti apa penelitian yang lain untuk judul-judul ataupun tema-tema yang akan diangkat. Yang pastinya akan diangkat oleh peneliti-peneliti lainnya dari Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Dan pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam The Reset kali ini. Saya Cahyaning Putra Purnama. Dan saya Gusti Muhammad Irwan mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. The Reset, data membuka fakta. Sampai jumpa.